terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Jadi undang-undang DKI sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingat. Hari ini dari TPUA disemangati, dibersamai oleh emak-emak aspirasi dan tokoh-tokoh ini Jenderal Rusli, Brother Rusli, Namna, ini Jali Pitung, kemudian Eka Jaya, Panglima Pejabat, dan koordinator agenda TPUA dari Ahmad Kosinudi. Bang Leo, seperti itu Pak. Sudah, jangan lupa bintang semua tinggal tunggu ada sekjen dari TPUA. Ada Pak Gamari sama Ustadz Bukhari Muslim kan? Ustadz Bukhari Muslim mana nggak muncul? Woi Ustadz, sini. Dan advokat Sri Kandi terkenal. Kurnia. Takbir. Saudara-saudara, di tengah situasi yang masih terasa sebagai trigger, kita fokus yang menyatukan kita adalah isu. Tidak lagi kelembagaan, tapi isu yang sangat bisa menyatukan. Apa itu? Kita minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Itu semua harusnya sepakat karena dia memimpin Indonesia dengan ugal-ugalan, banyak pelanggaran, hal-hal yang sifatnya hukum ditabrak, tidak dipedulikan. Contoh konkretnya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, ini akan dipaksakan tetap perayaan 17 Agustus di sana. Padahal realitas objektifnya tidak layak pembangunan yang ada di sana. Terutama dari sudut pandang intelektualnya tidak memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau AMDAL tidak ada, berarti ada 5 item ilmu yang tidak ada. Pendekatan sosial budaya, pendekatan fisika, pendekatan biologi, pendekatan kimia, itu semua ilmu dalam konteks AMDAL. Oleh karena itu, yang bisa mempertanggungjawabkan ini kami ke KPK dengan judul besarnya KPK harusnya melakukan investigasi, audit investigasi kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rakyatlah yang bergerak sendiri. Harusnya kita pembayar pajak, uang yang dipakai, mereka kerja. Ini kita bayar pajak, kita juga yang kerja. Ini gila negeri ini. Kita capek. Oleh karena itulah saudara, tolong agendanya yang pertama ini Ahmad Kosinudin sampaikan dulu poin-poin pentingnya. Tinggal masuk aja. Nanti setelah itu oke, setelah kompres ini kita kompres ya. Aspirasi mau ngomong dulu. Oke saudara, kita bismillah. Kalau ditolak, ini bukti KPK bagian dari rejim yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum. Ya, janjinya yang menguatkan KPK ternyata melupakan ya. Nah, saya ingin mengatakan satu hal dari sisi saya orang Melayu ya. Di Kalimantan itu ada Melayu Pontianak dan itu besar, Muslim kuat besar. Kapan kami ini disenangkan? Anda tidak pernah menyenangkan kami. Anda menyenangkan diri Anda sendiri. 2 bulan lagi Anda akan menyelesaikan legasi ini. Mengapa legasi Anda selalu negatif? Ya, katanya ingin menyenangkan rakyat tapi tidak. Katanya ingin menguatkan KPK tapi melemahkan. Katanya ingin menolong buruh tapi buruh diberikan undang-undang cipta kerja dan banyak lagi. Ya, jadi saya ingin mengatakan kalau kami orang Melayu ini saya harus sampaikan nih, orang Melayu apa kata orang Melayu? Orang Melayu itu punya harkat dan martabat. Saya mewakili Melayu, baik Melayu Sumatera maupun Melayu Kalimantan.
Jika engkau lapar, datanglah engkau kepada kami, makanlah kau sekenyang-kenyangnya. Jika engkau yang kepanasan dan kehujanan, datanglah ke tanah kami, berteduhlah engkau selama-lamanya. Tapi jika kau hina kami, maka ingat matahari esok pagi tidak akan terang lagi bagimu, gelap bagimu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Maaf, sudah lama tidak berorasi barangkali. Hati saya sebagai bangsa Indonesia, saya ingin menyatakan pada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, janganlah anak kre, ya. Bentar lagi Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya dan dia mendapatkan rumah yang indah ya, kurang lebih seharga 180 miliar. Harusnya pindahnya ke Kalimantan dong, di Penajam sana. Kalau memang cinta IKN, ini kan proyek mercusuar Anda, idaman Anda, ngapain Anda di Solo? Berarti Anda mau enak sendiri, begitu ya? Nah, kepada Bapak Prabowo, satu pesan dari Bapak Prabowo, kami ini pernah menjadi diehard Prabowo ya. Pernah menjadi diehard Prabowo. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikiran Prabowo. Ingat baik-baik, ada 600 triliun yang merupakan hutang dahulu ini yang akan menjadi bolong-bolong bagi APBN Anda begitu. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan Pak, masuk akal tidak ini? Apakah ini merupakan proyek yang ketiga? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Terserah, sampaikan aspirasi. Oke, baik. Jokowi dulu pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa saya ini Jati dari aspirasi. Kebetulan saya juga tadi ikut bersama-sama. Tengah dikit Bu. Kozin ke dalam ya. Luar biasa, alhamdulillah akhirnya kita diterima. Dan itu kita sudah dijanjikan untuk sampai dulu tentang hasil. Tapi tadi saya bilang, jangan kok begitu dong. 3 hari kita udah bisa cek. Oke, katanya. Oke. Nah, jadi dari saya tadi sudah terlalu banyak disampaikan dan kita semua sudah paham. Dari kami mewakili makmur dan seluruh rakyat Indonesia tidak rela, bukan untuk menguntungkan rakyat tapi menyengsarakan rakyat, sehingga kita tentu tidak setuju dan betul-betul mensupport TPUA untuk dibatalkan proyek IKN ini. Jelas-jelas tadi sudah disampaikan bahwa proyek IKN ini tidak ada AMDA-nya. Luar biasa seorang presiden menggagas proyek ibu kota negara Nusantara, tetapi tidak ada AMDA. Luar biasa. Sudah semuanya, sudah seenaknya. Padahal pembangunan gedung itu yang pertama adalah AMDA yang harus ada. Jadi seperti orang buta huruf, seperti orang tidak sekolah, padahal dia seorang presiden. Luar biasa. Kita diperintah oleh presiden seperti itu. Sinyal, jasa palsu. Jasanya palsu. Makanya, jadi tidak tahu ada AMDA. Ya, tidak tahu gedung itu dibangun harus ada AMDA. Di gedung manapun kalau tidak ada AMDA-nya kita perlu diskualifikasi. Ya, jadi kami dari rakyat Indonesia mewakili betul-betul kami menuntut supaya IKN dibatalkan. Dan saya sudah dengar tadi pagi saya ada info ke saya pribadi bahwa dia mendapat undangan langsung dari Pak Jokowi, katanya akan diadakan proklamasi hari 17 Agustus itu di IKN. Jadi saya sudah dapat tiket di Jati. Masya Allah. Ini saya belum berani bocorin ya, tapi maksud saya luar biasa kalau ternyata mau bikin hari HUT RI di IKN itu. Kotanya proklamasi, kotanya kemerdekaan. Nah, tujuan kita merdeka di dalam rangka menyelenggarakan negara ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Terkait dengan IKN yang akan dipindah ke Kalimantan, sebenarnya kami dengan Bu Kurniani dari 2019 sudah menolak IKN. Waktu itu kalau tidak salah ingat kita anggarannya baru 466 triliun. Sekarang sudah 1,1300 triliun ya. Nah, karena sudah disampaikan, konstruksi hukumnya juga sudah oleh para tokoh, pimpinan kita sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi kembali, tapi hanya ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk mengingatkan kembali. 25 tahun kita menuntut reformasi, salah satunya yang dilahirkan adalah KPK. Saya masih ingat betul itu, Staf MPR nomor 13 tahun 99 tentang korupsi, nepotisme, kemudian ada beberapa hal yang paling penting sebagai agenda reformasi.
Nah ini kita sudah kehilangan arah dan kehilangan makna. Terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Jadi undang-undang DKJ sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingat negara. Maka saya selaku salah satu pembayar pajak meminta kepada KPK untuk melakukan audit, investigasi audit berdasarkan PH tadi, PHP tadi dari BPK. Ini punya landasan-landasan hukum yang kuat. IHP ya, untuk melakukan tindakan ini. Jadi kepada KPK, Anda masih punya ruh reformasi untuk menegakkan korupsi. Siapapun memberantas korupsi, Jangan menegakkan korupsi. maksud saya menegakkan hukum dalam pelanggaran korupsi. Ya, maaf, mungkin karena udah lama nggak turun ya. Saya ini emosi. Karena dulu saya dengan Bang Marwan Matubara. Menyalah abangku. Itu untuk ditunda, ditolak untuk dilakukan di Jakarta. Ini duitnya untuk rakyat gitu. Jangan sampai uang rakyat ini disalahgunakan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa saya menduga ada rencana-rencana lain yang ada di IKN supaya ini tidak boleh dipaksakan. Seperti soal keamanan, Bang. Soal keamanan. Oh iya, Bang Abdi. nanti Bang Abdi ya. Itu soal keamanan negara. Saya masih berbicara soal sejarah bagaimana Indonesia merdeka di jalan proklamasi Indonesia Purna. Secara historis mencatat ratusan tahun bagaimana itu orang-orang Betawi, orang-orang Cirebon, orang-orang Banten mengusir Portugis dalam rangka mempertahankan Jayakarta. Kemudian Bung Karno setuju Indonesia memiliki ibu kota Jakarta. Sekarang undang-undang DKJ sudah dibuat, undang-undang IKN sudah dibuat. Batalnya DKI akibat undang-undang IKN, tapi